إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي والرسول وبعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على وجعلته سهلا وعلى المسجد وشيخنا. Kalau badu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Allah mengingatkan kita hadir kembali di majelis ilmu. Banyak berkah insyaallah setiap hadir di majelis ilmu satu niat yaitu mencari keridhaan Allah. Anda Allah mencintai hamba-Nya adalah infak fiddin, disampaikan ilmu agama. Bahkan tanda kebaikan seseorang derajatnya itu dengan ilmu mulianya. Ya fa'ilna alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka doa pagi dan Nabi selalu tiga. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, malam hari ini kita masuk pembahasan surat baru ya, surat At-Tahrim. Ini surat yang membahas tentang keluarga. Jadi diawali dengan membahas keluarga Rasulullah, berikut problematikanya. Diakhiri dengan keluarga Imran, keluarga terbaik, paling ideal, bukan Nabi, bukan Rasul, tapi istimewa keluarganya ya. Nanti ada ayat khusus surat Ali Imran ya. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Di satu ayat Allah kumpulkan dua nama, dua keluarga. Inna Allah astafa Adam, Allah telah memuliakan, memilih Nabi Adam. Dimuliakan, dibanggakan Allah karena pandai Nabi Adam ya. Allah pilih Nabi Adam dan memuliakannya. Inna wastafa Adam wa Nuhan, dan Allah memilih Rasul pertama adalah Nuh. Sabar luar biasa ya. Tapi untuk keluarga, Allah tidak pilih keluarga Nabi Adam, tidak pilih keluarga Nabi Nuh untuk jadi contoh. Siapa yang dicontoh? Wa ala Ibrahim wa ala Imran. Allah memilihkan contoh keluarga di ayat itu untuk kita, keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran. Ya. Kenapa Nabi Adam tidak sekalian dipilih keluarganya? Kenapa Nabi Adam tidak dipilih? Nabi Adam ada yang tidak baik, anaknya membunuh saudaranya, Qabil membunuh Habil. Nabi Nuh nggak jadi contoh karena istrinya durhaka. Bahkan anaknya durhaka, namanya Kan'an Iyam itu ya, yang dia berikan dalam Al-Quran, ditenggelamkan oleh Allah karena durhaka kepada orang tuanya. Ya. Jadi tidak ideal. Yang ideal keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Keluarga Rasulullah apakah ideal? Semua contoh-contoh itu di tempatnya masing-masing. Karena di ayat itu bahas Ali Imran, maka yang disebut keluarga Ali Imran. Baik, namanya At-Tahrim, artinya pengharaman. Jadi ada hal yang sangat dibenci oleh Allah, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ayat putih halal. Kalau saya berani mengatakan wallahi demi Allah, mulai hari ini haram saya minum air pelangi. Saya dosa karena mengharamkan yang halal. Atau ada sesuatu yang haram kemudian dihalalkan.
Biar gimana caranya dari haram bisa halal itu. Kayak caranya dengan merubah zat. Allah haramkan bangkai. Ya. Oleh Yahudi dulu bangkai ini diolah sehingga menjadi fungsi. Zaman dulu bangkai apapun itu kan haram bangkai itu. Yahudi pintar itu kulitnya disama dibuat. Zaman dulu kulit binatang itu multifungsi ya, taplak meja, pelana kuda, tempat minum itu haram. Oleh Yahudi dianggap halal karena sudah beda zatnya. Ini contoh yang begitu dilakukan oleh Allah. Maka kalimat Rasulullah Allahu qatalahum wa qatalahum Yahud. Allah melaknat orang Yahudi. Mereka merubah sesuatu yang haram menjadi halal. Nah, Rasulullah sama ditegur oleh Allah gara-gara mengharamkan yang halal. Ada cerita beberapa versi dalam tafsir ini terkait dengan asbab nuzulnya. Yang pertama, Allah, saya bacakan saja ya. Ikhtalafa fi sababil nuzuli sudri hadhihi surah. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan asbab nuzulnya surat ini ya. Faqala faqila nuzilat fi sya'ni Maryam. Ada yang mengatakan ini turun karena peristiwa Rasulullah punya istri, tapi dari kalangan Buddha, namanya Maria. Maria Al-Qibtiyah. Ini wanita Buddha hadiah dari Raja Momokis Mesir. Jadi dulu Mesir itu dikirimi surat sama Nabi Aslim Aslam. Maksudnya Islamlah, Anda selamat, Anda tidak bertanggung jawab terhadap rakyat Anda yang tidak beriman. Anda sudah membaca. Momokis termasuk tidak memilih Islam, tapi tidak menyobek bahkan tidak menyakiti utusan Nabi. Kalau Isra bin Hurmuz suratnya sobek langsung murtad. Lalu ditulis min Muhammad Rasulullah. Ini kurang ajar, nama dia di atas nama saya. Kata Kisra, harusnya untuk Kisra dari Muhammad. Karena Kisra sudah jadi ditulis dari Muhammad untuk Kisra. Itu langsung murtad. Dan kali ini ada orang berani nulis namanya di atas nama saya. Oh, langsung utusan Nabi disekapkan. Momokis sama tidak lain atas Islam, tapi santun, ya, memuji agama Islam, tapi beliau memilih untuk Nasrani. Nasrani agamanya Momokis Mesir. Ya. Kemudian pulang, utusan Nabi dikasih hadiah untuk Nabi. Dan itu ya mau menerima sedekah atau menerima hadiahnya dua. Satu jubah berwarna hijau, itu termasuk yang sering dipakai Nabi dan sholat dan jumatan itu. Jadi ini nggak masalah kalau dia lah, jangan mau dikasih mau kafir mau sholat selama itu hadiah dipakai boleh, pakai sholat boleh, biasa pakai baju hijau hadiah dari raja mau fokus yang agamanya Nasrani. Ya, di soal hadiah. Yang kedua, Maria budak perempuan, nanti ya menjadi budak Nabi, nanti punya putri, nanti putra dari Maria namanya Ibrahim. Nah, dia meninggal pas usia 3 tahun. Hari itu terjadi gerhana matahari. Orang-orang itu mengaitkan ini cara Jawa berkorok. Wah, ini Ibrahim mati, gerhana itu muncul karena kematian Ibrahim. Itu tepat itu. Maka Rasulullah mengatakan ila syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la takashifu li mauti ahadin wa li hayati. Bulan, matahari itu tanda kuasa Allah. Tidak terjadi gerhana karena lahirnya tokoh atau meninggalnya seseorang. Jadi nggak ada kaitannya dengan Ibrahim. Nah,
kembali ke kisah tadi, versi pertama asal usulnya turun terkait dengan Nabi menggauli Maria Al-Qibtiyah, membuat sebagian istri yang lain cemburu, termasuk yang cemburu yang kedua. Siapa itu? Nanti di ayat keempat, in tatuba, kalian kalau mau bertobat, siapa kalian berdua itu? Hafsah sama Aisyah. Dia cemburu. Ini bahasanya yang membuat kontra-kontra itu berdua ini, Sayyidah Aisyah sama Hafsah. Masih muda, cemburu ya. Aisyah memang saking cinta sama Rasulullah itu cemburunya tinggi gitu ya. Istri Nabi yang pintar bahasa itu namanya Sofia. Itu pandai bahasa itu Sofia. Bahasanya enak. Aisyah ini bisa cuma nggak Sayyidah Sofia. Pernah di rumah Nabi sedang di rumahnya Aisyah dikirimi masakan sama Sofia. Begitu berdok pintu gitu, tangga yang nganterin bundanya Sofia gak diterima Pak, ditampar mangkoknya ambian ya sah isi ya. Kurang ajar, berani ini siapa? Sofia ngirimi makanan di hari Nabi di rumah saya, gitu kata Aisyah. Rasulullah yang tersenyum hanya mengatakan, padahal sahabat banyak banget itu. Pas di rumah Nabi itu ada tamu-tamu sahabat, ditambah di dalam mobil, maka jenengan kalau tamu jenengan banting piring, dengar tamu jenengan. Nabi nggak marah, hanya mengatakan gharat ummuki. Nah, Rasulullah kepada sahabat yang hadir, tak apa-apa, ibu kalian sedang cemburu. Selesai ya, tidak akan kembali lagi. Nabi yang sudah perintah kepada Aisyah, bersihkan dan ganti mangkoknya, karena itu mangkoknya Hafsah. Cemburu boleh, tapi di samping perlu dikasih ganti orang wajib ganti. Selesai itu, contoh, dan tidak masalah, dan tidak mengurangi kewibawaannya Sayyidah Aisyah, karena perempuan adalah perempuan. Perempuan terbaik itu dulu Sarah itu. Saya bocor-bocor Nabi Ibrahim, mau bahasa ya. Kita ini sudah tua banget, menjaga sudah 90 tahun, belum punya keturunan. Saya ikhlas itu hajar dinikahi saja. Dan bukan. Kalian itu tidak mau sayangnya. Didesak terus akhirnya lebih banyak mengiyakan. Begitu dinikahi hajar hamil, Sarah cemburu berat. Pokok apalagi setelah lahir bayi merah laki-laki, Nabi Ibrahim pasti berbunga-bunga. Hari itu harus hajar desa Sarah cemburu berat. Terus pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya singkirkan ibu dan anaknya dari hadapan saya. Singkirkannya bukan tumpah ke kampung sebelah, mungkin ke luar negeri, rumahnya di Palestina, nyingkirkannya ke Mekah, ribuan kilometer. Wanita adalah juga masalah ya, tidak kemudian jadi jelek kepada Sarah biasa. Rasulullah juga ahli sejarah, ahli fikih, ahli hadis ada yang menjelekan Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW. Jadi rumah tangga Nabi itu ada konflik dengan saya. Nah ini yang pertama, versinya Imam Bukhari ini sudah sahih, sanadnya sahih ya, di isnadin sahih. Versi yang kedua, ini versinya yang sahih juga, kama qala Al-Bukhari, Imam Bukhari yang meriwayatkan ya. An Aisyah qala, ini versinya Sayyidah Aisyah yang cerita langsung gitu ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yashrabu 'asala inda Zainab binti Jahsh. Nabi itu selalu habis sholat itu menyapa istri-istrinya. 9
9, tapi meninggalkan istri 9, meninggal 2 istrinya ya. Jadi kerja, saudara mereka. Biasa habis sholat masuk mungkin rumah Aisyah, rumah Aisyah yang sekarang jadi makamnya Rasulullah itu dulu rumah Aisyah. Jadi dulu masih makam itu kecil banget, sampai makamnya Nabi itu sekarang di dalam komplek karena itu perluasan setiap kali itu ya. Masuk ke rumah-rumah itu menyapa, tapi Nabi itu yang lama selalu di rumahnya Hafsah, rumahnya Zainab binti Jahsy, lama gitu. Tapi yang lainnya cuma 5 menit, 10 menit. Bikin cemburu Hafsah sama Aisyah. Bikin adil gitu ya. Lihat 5 menit begini, 10 menit gitu ya. Ternyata Zainab itu pintar. Ya. Dia itu tahu suaminya sukanya minum madu. Selalu di setiap hadir di rumah Zainab nyetak madu. Dan lagi kemudian sugi madu. Aneh ya, kan agak lama. Kayaknya cuma datang buah kan disugi madu itu. Akhirnya bikin lama itu. Nah, itu yang bikin cemburu. Maka Aisyah mengatakan begini sama Hafsah. Fatawaqtu ana wa Hafsata. Saya kemudian sepakat sama Hafsah. Nanti kalau Nabi habis dari rumah Zainab masuk ke rumahku, kata Aisyah, atau ke rumahmu dulu, kita kompak ya, tutup hidung sambil ngomong akal tanpa tafsir ya. Jenengan dalam rumah ambune orang gitu ya. Apa? Di tempat kita yang boleh enak apa? Oke. Jenengan haji kongkong. Namanya Pak Gofir misalnya ya. Pak Gofir itu punya enak ya. Akal tanpa tafsir. Ayo, Aisyah ngajak Hafsah. Pokoknya nanti habis dari rumah Zainab, kalau masuk rumah saya, rumah kamu dulu kita kompak ya, tutup hidup sambil ngomong, oh busuk sekali. Jangan jangan mengobrol ya Rasulullah, karena itu begitu ya. Ini Rasul sudah mudeng. Ini tandanya istrinya cemburu. Nanti udah bukan nunggu ya, dia sudah begini lah. Walakin itu asal lagi dari entah. Saya tak makan menggofir, saya hanya minum madu di rumahnya Zainab. Masih saja Aisyah mengatakan atau Hafsah mengatakan barangkali lebahnya menghisap menggofir sehingga madunya bau menggofir itu siratnya wong gitu ya, cemburu gitu. Tapi kemudian aku cemburu. Ya sudah, kalau kamu cemburu demi Allah, ya, falan aku dan lalu, maka kalau itu, ya, saya bersumpah dan mulai hari ini sebagai bentuk tanda maafku gitu kalau tidak mengatakan ya, demi Allah mulai hari ini saya tidak akan pernah minum madu lagi selamanya. Padahal madu halal. Tapi nanti berarti demi Allah pakai kalimat Allah ya saya tidak akan minum madu lagi. Kalimatnya diucapkan Aisyah senang, Hafsah senang. Ya begitu gitu ya, senang gitu. Tapi Allah nggak suka. Allah nggak suka dengan perbuatan Nabi. Langsung menegur Allah Jibril turun kepada Rasulullah ayat pertama. Ya ayyuhan nabiyyu wahai Nabi Muhammad, lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Mengapa kamu berani mengharamkan yang Allah halalkan untukmu? Maksudnya halal. Bahkan ada suratnya namanya An-Nahl. Kenapa kamu berani mengharamkan yang halal? Tatagi mardota azwaji, gara-gara ingin menyenangkan hati istrimu, gara-gara ingin menyenangkan Hafsah sama Aisyah kan, begitu kata Allah. Wallahu ghafurur rahim, bertaubatlah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini kesalahan. Ya,
suami-suami mungkin yang korupsi itu gara-gara menuruti tuntutan istrinya mungkin ya. Saya kemarin di jam berapa 200 juta ya. Sampai kali menurut saya ya itu ternyata karena mungkin ya itu jam duluan kolektor apa mereka kolek apa ya. Terus pokoknya jam ini hampir saya ketemu di Shopee yang warnanya gitu ya. Nah kalau istri-istri menuntut kepada suaminya kemudian gajinya, penghasilannya jauh di bawah tuntutan istrinya, ya akhirnya banyak kasus kan suami menyenangkan istrinya dengan cara apa? Ya, korupsi, mengambil bukan haknya dan lain sebagainya. Itu namanya menghalalkan yang haram. Karena haram tidak boleh korupsi. Itu contoh saja. Jadi yang pertama namanya tegur. Kenapa berani menghalalkan yang halal? Ya. Apakah ingin menyenangkan istrimu? Ya. Ayat keduanya Allah memerintahkan untuk bayar kafarah. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Allah telah memerintahkan, mewajibkan kamu untuk membatalkan sumpahmu. Ya. Bagaimana caranya? Bayar kafarah. Apa kafarahnya? Ya. Fakafaratuhu it'amu asyaratu masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kafaratnya kamu memberi 10 makan orang miskin sesuai dengan apa yang kamu makan sehari-hari. Jadi kalau hari-harinya kita makan 1 porsi, misalnya 12.000, maka kafaratnya memberi makan orang miskin 10 senilai 12.000. Au kismatuhum, atau boleh memberi pakaian kepada mereka, lebih mahal ya pakaian ya. Au tahriru raqabah, atau yang paling bagus kafarat itu membebaskan budak. Ya. Tapi kalau lam yajid, kalau nggak mampu, nggak punya duit untuk beri makan orang miskin, merdekakan budak, memberi baju pada mereka, fa'ilam lam yajid, bagi yang nggak mampu, fasyamu thalathati ayyam, maka kafarnya adalah puasa 3 hari. Betul? Ya. Dzalika kafaratu aymanikum idza antum, demikianlah kafarat bagi kalian ketika membatalkan sumpah kalian. Ya. Termasuk nadar itu makruh sebenarnya. Tapi kalau sudah terucap wajib dilaksanakan. Tapi kalau membatalkan nadarnya wajib bayar kafarat. Ya. Saya nadar dulu ada namanya janji politik ya. Kalau Prabowo kurang, saya pengen jalan dari Jogja sampai Jakarta. Ada nadar itu ya. Dan itu nggak jadi, wajib bayar kafarat. Harus bersumpah. Apapun kita harus bersumpah, itu namanya yamin, yang itu bersumpah. Maka fardu aymanikum, kafarat sumpah kalian yang dilaksanakan dari makan 3 hari 10 miskin ya, 10 orang miskin, atau bebas, atau beri pakaian layak pakai, atau bebaskan budak, atau kalau nggak mampu puasa 3 hari. Nah, yang dipilih oleh Rasulullah SAW harus setuju Allah. Ini yang pertama, dan nanti tidak ada tekanan ini pemilih yang mana yang jelas itu kafarat dari Allah SWT. Wa huwal alimul hakim, dan Allah Maha Alim mengetahui lagi Maha bijaksana. Ada pernyataan dari para ahli tafsir, ayat ini menunjukkan Rasulullah itu amanah. Kenapa? Ayat yang harusnya dibuang karena memalukan Rasulullah, harusnya ayat ini kata para ahli tafsir. Ayat ini sama surat Al-Baqarah, karena itu memalukan bagi Nabi. Nabi pilih kamu yang sugih dijamu dilayani sing larat. Orang dijawab, aku aja Nabi mulai kan abasa wa tawalla.
Lemos berpaling awalnya anja abul amal ketika tak datang tamu buta dan miskin. Jadi di rumah itu sudah tamu suki-suki, ya, suki tokoh-tokoh. Tapi begitu Rasulullah ditegur oleh Allah menunjukkan justru itu amanah bahwa beliau itu tinggal menyampaikan apa yang diwahyukan. Kalau beliau tidak amanah, surat Al-Baqarah dibuang oleh Rasulullah. Karena isi-isi pribadi Nabi, ya, Rasul Nabi bilang ini juga di sini Rasulullah ini. Ya, Rasul kesalahan Rasulullah kalah kalau ujungnya itu. Ya. Maka ini tidak dibuang karena Rasulullah amanah. Ayat ini tetap ada abadi dikeluarkan bagi umatnya. Apapun caranya, senang apapun menyenangkan istri, tidak boleh melanggar syariat. Baik menghalalkan yang halal atau menghalalkan yang haram, sama-sama buruk. Ayat ketiga menceritakan saja ini mengeluarkan ya bahwa peristiwanya seperti yang kita ceritakan tadi. Kita masuk ayat yang keempat. Begitu Allah menegur, ayatnya viral karena Nabi selalu kalau dapat wahyu langsung disampaikan. Dan Nabi selalu dan Nabi sampaikan sahabat. Nah, yang mendengar Tuhan Allah, ya, ketika turun ayat ini, siapakah yang dimaksud azwajik, istri-istri engkau ya Rasulullah? Ya, Nabi menjawab, Hafsah putri engkau sama Aisyah putri Abu Bakar. Jadi dua sahabat karena Rasulullah, ya, kan bertanya di sahabat ketika ayat ini kan betul langsung sampaikan kan, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ta'allallahu laka dari al-mardhata azwajik. Rasul, Nabi, kita kok berarti mengharamkan yang Allah? Apa gara-gara ingin menyenangkan hati istri-istrimu? Kan sahabat bertanya, istri dengan siapa yang dimaksud ya Rasulullah? Nabi menjawab, dua, Hafsah sama Aisyah. Langsung begitu Umar mendengar yang dimaksud dalam Hafsah, langsung bergegas, ya, mendatangi rumah Hafsah. Hafsah memiliki kampung sama teman-teman, ya, ya. Karena sampai Umar berkata, kalau sampai Rasulullah menceraikan kamu, gak ada ampun, aku tak bunuh, kata Umar. Nah, sampai dicerai, kan Umar gak jadi keluarga Rasulullah lagi, karena Umar bukan mertuanya, kan mantan mertua jadinya. Kalau sampai Hafsah dicerai, awas kalau sampai Rasulullah marah dan kamu dicerai. Ya. Ayat 4 ternyata ucapan Umar itu selaras dengan apa yang Allah ingin firmankan. Jadi Umar itu beberapa kali keinginannya Allah sampaikan dengan wahyu. Kenapa ada jilbab? Jilbab itu juga ada, saya tidak tahu wasilahnya. Allah sudah meletakkan cuma ada wasilahnya. Saya tidak tahu kan. Sering wanita sering orang-orang munafik itu kalau malam mereka mengincar wanita yang buang hajat. Jadi zaman dulu buang hajat nggak kayak sekarang. Saya pernah punya WC zaman dulu ke kebun atau ke tanah lapang yang hujan. Nah, saya digoda itu perempuan itu. Kadang istri Nabi digoda itu. Dan mereka jawabannya yang ketika ditegur sahabat, berani sama istri Nabi. Lalu saya nggak tahu orang berkudung, tak kira bukan istri Nabi. Maka Umar itu geram, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah untuk menurunkan syariat jilbab itu, ya. Lalu turunlah soal asal itu, ya. Ayat 33 ya. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihina min jalabibihinna dari karena ayu rafna fala yudain. Istri Nabi ini Nabi sampaikan kepada istrimu, anak perempuanmu, setiap wanita muslimah agar mereka menggunakan jilbabnya. Kenapa harus berjilbab?
yang demikian itu jadi yukrofna identitas. Ya nggak ada alasan. Tak kira bukan muslimah, tidak pakai jilbab. Alasannya begitu, sudah galu itu. Begitu ada identitas, nggak ada alasan mereka. Ya, fala yudaini dari ada disakiti. Ini contoh juga gara-gara Umar. Umar juga gara-gara Umar itu geram. Sahabat sholat mesin ada. Sahabat sholat subuh jadi imam 4 rakaat. Jadi imam itu diwakili sama Allah Subhanallah, tidak mandek, sholat aja itu sampai 4 rakaat salam. Ya, ditanya, kalau nggak ada sholat berapa rakaat? Ada 4 rakaat. Dan sahabat itu jawab, hal min masjid. Apa kurang berarti? Saking mampunya sadar. Turunlah ayat Al-Nisa ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Orang beriman, janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk. Ya, orang-orang akhirnya pintar mabuknya habis wiridan, habis sholat wiridan mabuk. Ya. Ditegur, lah kan yang penting nggak pas sholat. Umar yang paling geram itu, ya Rasulullah, bayi mana bayi saja, mau langsung saja minta sama Allah, langsung yang haram itu. Umar pun jangan apa namanya sesuai. Akhirnya turun inna al-khamru wal maisiru wal ansab selama itu sudah karena jadi ini sama Umar sebelum turun ayatnya sudah feeling, sudah kasih tahu kamu kalau suami dicerai Rasulullah. Ya, saya nggak tahu kan. Ya, itu sudah dalam riwayat sudah ditetapkan siapa itu Hafsah. Ya. Itu benar ayat 4 itu. In tatuba ila Allahi faqad sagat qulubukuma. Hafsah, Aisyah, kalau kalian berdua bertaubat kepada Allah, ya, tidak menyusahkan Rasulullah lagi, tidak cemburu berat lagi yang bikin nanti mengambil langkah tadi yang mengharamkan yang halal. Kamu kalau taubat, Allah akan mengampuni. Ya. Wa in tadhahara alaihi, tapi kalau kalian masih menyusahkan Rasul lagi, fa inna Allaha huwa maulahu, Allah lah pendukung ataupun Allah lah pelindung Rasulullah, malaikat Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Wal malaikatu ba'da dzalika qahir. Ayat 5, asa rabbuhu in talaqakunna. Ya, bisa jadi kalau Rasul menceraikan kamu, Hafsah sama Aisyah, asa rabbuhu in talaqakunna ayyudilal azwaja, pasti Allah akan mengganti istri untuk Rasulullah yang lebih baik dari kalian. Bahasanya Allah itu nggak kurang-kurang stok. Ganti kamu berdua nggak taubat, Allah bisa saja perintahkan Rasulnya ganti istri. Hafsah kembalikan, Aisyah kembalikan kalau nggak mau taubat. Ancamannya begitu kan? Allah akan ganti kalian itu lebih baik dari kalian berdua. Muslimatin, istri yang tunduk pada suami, mukminatin yang beriman, qanitatin yang taat penuh pada suaminya, taibatin ahli taubat, abidatin ahli ibadat, salihatin yang lebih rajin puasa dibandingkan kalian berdua, sayyibatin wa abkara, baik dari kalangan sayyibat, sayyibat janda, wa abkara atau para gadis-gadis. Ya. Jadi Hafsah sama Aisyah meskipun nggak disebut namanya, itu penyebab turunnya surat At-Tahrim 1 sampai 5. Nah, apa hikmahnya di sini? Hikmahnya janganlah setiap istri memisahkan suami. Ya, jadi bikin berat beban Rasulullah kan. Gitu.
ketika mereka dinamikan makan apa, dan Nabi SAW selalu menyelesaikannya dengan petunjuk Allah. Jadi Nabi itu menyelesaikannya dengan petunjuk Allah. Ya. Artinya apa? Tidak pernah ada hal yang merugikan. Rasulullah pernah di luar kasirnya bertalak Hafsah sekali, kemudian talak Roski. Setiap istri pasti punya kelebihan, tapi juga punya karakter yang berbeda. Ya. Aisyah juga pernah keterlaluan, ya, cemburu tapi itu fisik sama siapa yang pintar masak? Sofia itu pintar masak, sehingga kan seneng ya Pak, kalau laki-laki dimasak enak gimana rasanya? Seneng kan? Masakan enak gitu ya, bikin nggak jajan ya, masakan enak. Dan karena masakan enak cemburu, karena Aisyah cemburu ya, dan Aisyah kelewatan ngomongnya inna wasirah, wanita pendek ya, pada kita masih boleh gitu ya, wanita pendek aja. Nah itu kalimat itu terdengar Nabi marah besar itu. Ya, cukup ya. Sungguh ucapanmu terhadap Sofia, andaikan ucapanmu diteteskan di lautan akan menjadi busuk baunya karena busuknya ucapanmu terhadap Sofia. Ya. Jadi Nabi itu urusan-urusan yang melanggar syariat, ya ampun ya. Jadi tegas ini nggak boleh kamu sudah menghina ciptaan Allah. Jadi sama saja menghina. Pernah Nabi itu marah besar sama sahabat Abu Dar Al-Ghifari. Abu Dar itu konflik sama Bilal. Ya. Karena konflik kemudian kepucut apa? Zaman muda ya paham ya. Yang terlepas kendali ngomongnya itu. Ya dan saudara ngomong ini. Alah, tangiran baik. Ngomong gitu, ya bersaudara, tangiran anak yang hilang. Ibnu Sauda itu anaknya Buddha hitam, anaknya Buddha hitam. Wah, kalimat itu dengar Rasulullah marah besar ya. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ya, seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang merendahkan setelah kalian beriman. Jadi lihat, buruk betul itu panggilan dengan itu ya. Sampai ketakutan siapa? Abu Dar Ghifari, Abu Dar sampai glosor di bawah kakinya bila kakinya terlihat pengikat-ikat kepalanya Abu Dar Ghifari. Ya. Itu kunci. Khalid bin Walid kurang apa mulianya? Julukannya Saifullah, pedang Allah. Setiap perang mesti menang. Suatu hari beliau menertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud. Pas wudu disingkap ini, ya, ngomong sikil carang, sikil biting itu tinggi, sikil cilik gitu, kunci orang butai gitu, ya, sikil mejo gitu. Ini gitu ya. Rasulullah dengar. Rasulullah mengatakan, lantas subuh askabi, jangan pernah mencela sahabatku. Seakan-akan kau itu bukan sahabatnya. Seakan-akan. Ya. Lau anna ahadakum, andaikan kamu boleh menginfakkan emas sebesar gunung Uhud itu. Ya. Emas itu kamu infakkan tidak bisa menyamai infak emas segenggamnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi awak menyumbang emas segede gunung dibandingkan emas segegam tidak bisa menyamai pahalanya. Ya. Jangan pernah mencela sahabat saya. Jadi Nabi sudah mencela fisik itu Nabi tidak terima, karena itu buruk, itu mencela Allah. Karena tidak ada orang yang ingin dilahirkan dengan fisik ya kurang. Entah hitam, entah pendek, entah kriwil, entah apapun, tapi selalu tidak pernah bicara fisik. Ya, lebih keras kalau ada yang bicara fisik. Kalau karakter, ya memang
bisa ditambahi ya mata orang bisa, nggak ada mata itu bisa, cuma orang aja dia apa namanya membela diri orang iso aku segini ini ya, karena itu Surabaya yang ngomongnya asal gini ya, dan saya juga punya banyak orang Surabaya ngomong harus halus ya, saya kasar yang cacuk ya banyak, tapi nggak ada alasan kok orang iso Surabaya yang ini. Nah biasa mengatakan nama tulis kulitan imam kalimat bisa dirubah karakternya kasar, bicaranya menyakitkan, itu bukan kawan baik ada. Jadi yang ada adalah bermula dari kebiasaan yang benar Kristen menjadi karakter sendiri kan bisa cuman membutuhkan. Jadi ayat ini membicarakan tentang bagaimana Nabi SAW ya tidak pernah mencela secara fisik ya, tapi mencela secara perbuatan ya. Tadi termasuk yang merendahkan anak fisik dan boleh. Ayat berikutnya ayat ke-6 ini sudah bab tentang tanggung jawab. Ini keluarga. Nanti lengkap ya, surat At-Tahrim ini lengkap tipologi keluarga. Ada yang suaminya soleh, istrinya durhaka. Nanti berdampak ke anak-anak. Ada suaminya jahat, istrinya soleha. Anaknya soleh, tapi istrinya menderita. Ya, itu keluarganya Fir'aun. Ada Fir'aun, ada istrinya siapa namanya? Asia. Binti Muzahir ya, menderita luar biasa di Asia ini ya. Tapi di keluarga itu lahir anak soleh bahkan jadi Nabi, namanya Musa, karena dipungut sejak bayi merah Musa. Jadi Nabi Musa itu nanti pas dakwah itu disuruh Asy-Syu'ara dilogis sama Fir'aun. Kamu apa bahasanya manusia nggak tahu diuntung, aku pengen kecil kok gede malah ya saya sembah saya, bahkan berani membunuh orang kepercayaan saya. Itu dilogis air susu dibalas air tumpah. Itu nanti dilogis benar itu Nabi Musa oleh Fir'aun. Ketika ada waktu dia ada pengikutnya, inikah balasan kamu? Aku pengen bayi malah begini, berada saya kayak begini. Ada jawabannya Nabi Musa masih nanti ya, istilah suara itu bahasanya. Sudah lewat kita suara karena satu bagian. Tuh, menderita istrinya, tapi nanti dibalik ayat yang kasar itu ada anak yang halus, orangnya bahkan sabar, namanya Musa. Ini nanti ada petunjuk al-ummu madrasatul ula. Itu betul-betul menjadi pertama. Nanti kita lebih bahas di belakang. Baik, masih ada waktu Pak? Masih ya? 19 ya. Ayat ke-6 ini tadi konflik rumah tangga Nabi ya. Berikutnya ini tugas kepala rumah tangga. Tugas pertama Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijarah. Untuk siapa ayat ini? Untuk kepala rumah tangga. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman itu siapa? Adalah di sini adalah al-aba, para ayah. Ya. Qu anfusakum, jaga dirimu. Berarti setiap ayah itu bebannya dua. Kalau sudah punya anak dan istri, beban pertama jaga diri kita, wa ahlikum dan keluargamu naran dari api neraka. Ya. Ayat ikmalu bita'atillahi wa taqu ma'asillahi wa qulu ahlikum bidzikri yunjikum Allahu minan nari ya. Dan mendekatkan keluargamu, jadi tidak cukup kamu menjaga dirimu, tapi juga keluargamu jaga ya. Jangan sampai melakukan hal yang menjurus ke dalam neraka ya. Maka nanti ada dikaitkan oleh Rasul dengan sabda Rasulullah, muru auladakum
ahadukum bis-shalah idza balagha sab'a sinin, perintahkan anakmu sholat kalau usianya sudah masuk 7 tahun. Fa idza balagha 10 sinina, kalau sudah 10 tahun belum sholat, fadribuhu 'alaiha, maka pukul anakmu. Satu-satunya pendidikan yang mengizinkan boleh memukul, ya, itu adalah kesalahan tidak menjalankan sholat. Ya. Dan ini kerennya Islam, ya. Jadi Islam itu lengkap, menghukum boleh memukul. Ini Rasulullah bisa dilaporkan ke Komnas HAM kali ini, ya, karena mengajari mentoleransi. Ya. Kemudian memukul rambut, guru bisa dikeluarkan, orang tuanya nggak terima kan? Yang kemarin di mana itu berburu ya, kemana? Rambutnya semuanya terus dipotong, dilaporkan ya, denda berapa puluh juta ya, jiwit, ya, termasuk apapun itu ya. Dalam Islam pukul bahkan ya. Maka dulu orang hebat itu pesen, orang hebat itu lahir dari orang hebat pula ya. Pernah dengar nama Muhammad Al-Fatih? Orangnya belum lahir, Nabi sudah ditanya, ya Rasulullah, besok yang kalah pertama kali Romawi Timur atau Barat? Romawi Barat di Roma, Romawi Timur Konstantinopel Turki. Ya Rasulullah, Romawi Timur yang pertama kali dilakukan. Rasulullah kemudian menyebutkan penakutnya, pemimpinnya sebaik-baik pemimpin, pasukannya sebaik-baik pasukan. Sahabat itu dengar kalimat itu semua terinspirasi, sudah coba seperti Rasulullah. Abu Bakar coba gagal, ya. Sampai Abu Musa Al-Asy'ari itu kan dimakamkan di dekat Konstantinopel. Karena itu menunjukkan bahwa sahabat mencoba untuk menaklukkan benteng itu. Kenapa? Jelas saja Nabi penakluknya sebaik-baik komandan, pasukannya sebaik pasukan. Ternyata takluk ratusan tahun setinggal Nabi. Yang lakukan namanya Muhammad Al-Fatih. Namanya belum disebut, tapi inisialnya sudah disebut Rasulullah. Ya. Tahu Al-Fatih adalah terjadi orang hebat. Dulu sama. Ini anak sultan. Benar sultan ya, bukan sultan. Kalau sini sultan gitu ya, sini sultan gitu ya. Ini benar sultan gitu ya. Bahkan semua guru keuangan, wah diremehkan betul sama yang lain, dan tidak berani guru-guru itu. Sampai beliau mendengar suatu hari itu ada guru hebat namanya Syekh Al-Qurani, dipanggil Syekh. Dia datang dengan membawa pentung dari pertama. Ya, orang tuanya pasar. Saya amanahkan putra saya ke jenengan, wahai tuan guru. Monggo. Ya, betul. Dikira guru yang kali ini sama dengan guru yang kemarin. Diremehkan oleh Al-Fatih kecil 7 tahun ketika itu Al-Fatih. Hari pertama pelajaran dia sudah melonjak. Itu langsung dipukul sama Al-Qurani. Wah gitu ya, di kaki. Berarti mau lebih kuali diberi guru dia. Ya. Pukulan itu yang membuat Al-Fatih tunduk untuk selamanya hormat kepada guru. Akan memukul itu juga bagian dari pendidikan Pak. Ini versi Islam. Tapi ya, dengan paling umum itu tanggung jawab dilakukan. Ya. Makanya sekarang guru itu milih ya, murid mereka luweh timbang urusan menggaji orang 1 juta malah kembali 10 juta ya. Tombol. Maka kalau guru akhirnya sekarang murid mereka luweh. Sekarang ada guru terlalu idealis, itu bukan masalah. Misalnya guru, bukan idealis bukan masalah. Murid nakal menjamin itu aman, guru terjamin tidak dilakukan. Kalau murid nakal di sebelah dijaga orang dalam mulai ahli hukum, ya. Polisi, pengawasan harus dengan kegawaan gaji 10 tahun belum tutup. Baik. Contoh ya, ini Al-Fatih jadi orang hebat di tangan guru yang hebat. Guru yang hebat itu tahu kapan harus menghukum, tahu kapan memberi hadiah, kapan
ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila itu